Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita lihat, saya siapkan satu tema. Ya, boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan sampai hati atau tega tapi murah hati. Tuhan sampai hati tapi murah hati. Kita lihat maksudnya begini. Tuhan sampai hati itu tega. Jadi ketika kita menjauh dari Tuhan, itu Tuhan, ada kalanya Tuhan seperti biarkan kita menderita. Kita harus tahu ini. Dan kemurahan hati Tuhan itu mencari orang yang terhilang dengan caranya Tuhan, tetapi juga ada yang Tuhan tunggu. Tidak dicari tapi ditunggu. Nah, ini saudara pasti ingat, saya tidak catat di sini, itu Roma pasalnya yang ke-4 atau pasal 4 ayat yang ke-22 atau Roma pasal 2. Saya agak lupa, tetapi dikatakan begini. Perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Tuhan. Maksudnya ketegasan Tuhan. Jadi kita bersyukur kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita cuma berpikir tentang panjang sabar Tuhan. Oh, kalau saya bikin salah, bikin dosa, menyimpang, oh Tuhan panjang sabar dengan saya. Jangan kita hanya pikir panjang sabarnya Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi kita juga ingat, firman Tuhan katakan, ingat itu kekerasan, ketegasan dari Tuhan. Itu maksudnya tema ini. Tuhan sampai hati. Kadang-kadang ketika Tuhan menghajar seseorang, kita bilang, oh Tuhan, kasihan Tuhan, itu sudah buat saya punya pendapat, itu sudah keterlaluan. Tapi Tuhan bilang, belum selesai. Kadang-kadang orang tua pukul, itu dulu Bapak Agus pukul anak-anaknya, kadang-kadang saya yang nangis. Tapi dia didik anaknya sekarang bagus, gitu. Maksudnya gitu. Coba tanya sama Bapak Agus itu. Selesai dia pukul, kadang-kadang dia masuk kamar pasti dia nangis. Lihat benjol-benjol di tangan atau di kaki anak-anak. Saya dulu banyak kali gitu. Esra, begitu dia macam-macam, dia banting pintu, saya pukul di pahanya. Terus begitu saya lihat dia tidur sambil menangis, sudah ketiduran, terus saya lihat, waduh, bengkak ke stempel 5 jari. Terus saya ambil minyak tawon, saya taruh urut. Terus saya nangis. Saya bilang, apa saya sudah keterlaluan? Terus saya mulai merenung. Itu seringkali Tuhan lakukan. Jadi kita sudah tidak sampai hati, lihat orang yang Tuhan tekan karena bandelnya, Tuhan tekan orang itu sampai kita sendiri bilang, oh kasihan, ini buat saya sudah keterlaluan. Tapi mungkin kalau Tuhan bisa ngomong ke kita, Tuhan bilang belum, masih tambah lagi. Nah, yang pertama, Tuhan sampai hati, tega. Kita lihat Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-13. Ada seorang anak, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini, anak bungsu, dia minta semua bagian yang menjadi hak dia, warisan. Papanya belum mati, dia minta warisan. Ketika selesai dia minta warisan, dikatakan dalam ayat 13, dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, ada banyak kali anak Tuhan ini, anak bungsu ini, dia ada di lingkungan bapaknya. Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai Bapa di sorga dan kita anak-anaknya. Nah,
anak ini dia seorang anak Tuhan. Dia hidup tadinya dekat dengan bapaknya. Anak-anak Tuhan, orang gereja hidup dekat dengan Tuhan, kemudian diberkati. Setelah diberkati, anak ini bikin keputusan. Dia bikin keputusan, Bapak, saya mau pergi ke tempat jauh. Pasti ada nasihat dari Bapak, jangan sembarangan. Maksa dia pergi ke tempat jauh. Ketika jauh dari bapaknya, maka di sana dia memboroskan harta miliknya. Berkat Tuhan, saya pernah katakan melalui mimbar ini, ada kalanya orang gereja, baik anggota gereja maupun pendeta, ada kalanya ketika diberkati oleh Tuhan dengan limpah, kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan setiap berkat yang kita terima. Saya ingin sampaikan begini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita, anggota gereja dan pendeta, mengenai setiap berkat yang Tuhan berikan. Setiap rupiah yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita dalam cara menggunakannya. Ini dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ada terjemahan lain katakan dengan hidup dengan cara yang jahat, cara yang tidak baik. Kakaknya ketika dia pulang, satu waktu dia pulang, kakaknya bilang, lain lagi ceritanya. Kakaknya bilang begini ke bapaknya, adekku ini sudah memboroskan uangnya dengan para pelacur. Saudara, kita hati-hati menggunakan berkat. Setiap rupiah yang Tuhan berikan kepada kita, kita hati-hati menggunakannya. Jangan sampai kita berpikir ini hasil kerja keras saya. Merenung sebentar. Kalau Tuhan izinkan penyakit itu menimpa kita, kita tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak ada orang yang dapat membuka. Tetapi kita tahu juga, kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak ada orang yang dapat menutup. Itu yang kita senang dengar. Tetapi ketika kita dengar, kalau Tuhan tutup pintu berkat, karena kita tidak bertanggung jawab menggunakannya, tidak ada orang. Mau bantuan setan pun ke Gunung Kawi, kalau Tuhan tutup, tidak bisa. Tuhan tolong kita untuk bertanggung jawab menggunakan berkat yang kita terima dari Bapa di sorga. Kita syukuri dan kita gunakan secara bertanggung jawab. Gunakan secara benar. Tiap kali kita menggunakannya, kita mulai merenung. Ini cocok dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kemudian ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya. Habis. Ada kalanya berkat yang kita terima Tuhan habiskan. Di dalam perjanjian lama dikatakan, istilah yang dipakai, Tuhan hembuskan sampai habis. Ketika habis, berarti dia caranya dia tidak bertanggung jawab itu. Dia habiskan semua. Tuhan tekan dia sampai habis dia punya harta. Setelah habis dikatakan timbullah bencana kelaparan. Terjadi kelaparan di daerah di mana dia ada. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus bilang begini,
menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi antara lain kelaparan. Kita ingat Matius 24, Tuhan Yesus sebut beberapa hal yang terjadi, jadi makin sering terjadi menjelang kedatangan Tuhan, yaitu gempa bumi, perang, kelaparan, gempa bumi, laut menderu dan mendesah, sampai orang mati ketakutan. Belum lagi mati karena ketimpa laut yang menderu dan mendesah itu. Ada orang cuma melihat, mendengar, ketakutan, mati. Kelaparan, salah satu hal yang pasti terjadi di dunia ini, kelaparan. Ini anak bungsu ini yang dapat berkat dari Tuhan, dia gunakan dengan tidak bertanggung jawab. Dia alami kelaparan di tempat mana dia ada. Tuhan biarkan ditekan. Nah, terjadi kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Saudara, kita lihat urutan. Ketika kita tidak bertanggung jawab menggunakan berkat, Tuhan izinkan kita habis-habisan, dihembus oleh Tuhan. Berkat itu menyakitkan, sangat menyakitkan hati. Ketika kita lihat, kita rasa kita sanggup untuk mengadakan, kemudian Tuhan hembus dan kita tidak berdaya. Dia tidak punya apa-apa lagi, habis semuanya. Kemudian kita lihat kelaparan datang, menimpa daerah di mana dia ada, dan dia tidak berdaya. Sudah habis semuanya, terjadi kelaparan di daerah itu, tidak berdaya, dan dikatakan dia pun mulai melarat. Melarat itu sudah sangat miskin, dan tidak punya apa-apa lagi. Saudara, seringkali Tuhan sampai hati, tega. Kalau kita lihat, dia anak Tuhan. Oh, kok sampai kayak gitu? Kita tidak tega lihatnya. Tapi rupanya Tuhan tahu batas sampai hatinya, batas ketegaannya Tuhan. Saudara, jangan tunggu ketegaannya Tuhan sampai hatinya Tuhan. Bahasa Jawanya mentolo ya. Bahasa Jawanya mentolo. Jangan tunggu keadaan ini menimpa kita, baru kita berbalik kepada Tuhan. Yang paling betul, jangan tinggalkan Bapa. Berkat yang diterima, gunakan dengan bertanggung jawab. Tiap gunakan berkat, kita ingat Tuhan. Gunakan berkat, ingat Tuhan. Supaya kita tidak salah. Karena salah satu hal yang kita akan pertanggungjawabkan pada hari penghakiman adalah banyak diberi, banyak dituntut. Seberapa yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan kita berbicara, kita pakai gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat orang lain mendengar kebenaran, atau kita pakai kemampuan kita berbicara untuk seperti orang-orang yang kita lihat di TV. Berita bohong diucapkan dan sekarang di pengadilan. Berani ngomong dusta. Berani ngomong yang tidak benar. Jelekkan orang. Kalau mereka yang dijelekkan dibilang menghina suku, menghina agama, dan lain-lain. Sombong, begitu angkuh. Nah, seringkali kita seperti anak yang bungsu ini. Jadi angkuh, saya bisa, jauh dari Tuhan, saya bisa. Apalagi sudah punya modal. Saudara, hati-hati untuk hal ini. Dikatakan dalam ayat 14,
ia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Tuhan Yesus sedang memberi perumpamaan kepada orang Yahudi yang babi itu adalah haram. Kalau Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada orang Manado, ya orang Manado pikir, oh kalau disuruh jaga babi, kesempatan. Kalau babi banyak, dia makan tuh babi. Ini orang Yahudi. Kalau disuruh jaga babi pun sudah najis untuk dia. Saudara lihat, belum selesai. Tuhan masih tega. Dia sudah habis-habisan. Dia sudah kelaparan. Dia sudah melarat. Dan yang keempat, suruh jaga babi. Sudah merosot. Firman Tuhan bilang begini, malanglah hidup orang yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Malang, bukan orang Malang kayak Yanto. Jaga babi, itu yang keempat. Kemudian ayat 16 katakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Dia ingin makan makanan babi itu dari ampas. Kalau di Manado ampas kelapa, di tempatnya Ibu Nelvin ampas kelapa. Kalau di sini saya tidak tahu ampas apa, ampas tahu. Ampas tahu itu Ibu Melin bilang. Ampas tahu. Bapak Licuan pernah makan ampas tahu. Saya makan tahu, tapi tidak pernah makan ampas. Ampas tahu. Ampas makanan babi, dia mau makan. Dikatakan di sini, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Sudah mau makan ampas makanan babi, itu juga tidak dikasih. Menderita betul. Sekali lagi saya katakan, jangan coba tinggalkan, menjauhkan diri dari Tuhan karena kita rasa kita sudah berhasil, sudah punya cukup banyak harta. Kita pikir kita sudah berhasil. Saya ingin ulang, untuk menghabiskan apa yang kita gunakan dengan cara tidak bertanggung jawab, Tuhan punya banyak cara. Setan punya banyak cara untuk habiskan kita. Ketika habis, Tuhan masih sampai hati. Masih tidak ditolong. Saudara tahu, perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 15 ini, perumpamaan pertama, domba yang hilang. Dicari. Saudara mau jadi domba atau jadi anak? Kalau jadi anak tidak dicari. Jadi domba dicari. Gembala cari. Ini Tuhan Yesus sedang bicara mengenai dia sebagai gembala yang baik. Dicari domba yang hilang sampai ketemu. Begitu pulang dipestain. Pestanya, harga pestanya lebih mahal dari harga domba. Tetapi dia menghargai domba yang hidup ini. Dicari. Perumpamaan kedua di Injil Lukas 15 ini, perempuan yang kehilangan koin, kehilangan mata uang. Ya, lain kali kita bahas mata uang itu maksudnya bagaimana. Tetapi dia kehilangan mata uang yang ada deretannya. Nah, hilang satu. Dia sapu semua rumah di bawah kolong dan segala macam untuk cari. Dikatakan mencari. Domba hilang dicari. Dirham atau mata uang yang hilang dicari. Ini anak yang hilang, tidak dicari bapaknya. Saudara, jangan coba-coba menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak cari. Tuhan tidak cari. Dan Tuhan seperti biarkan, memang biarkan. Biarkan. Saya senang satu waktu ibu gua
taruh di WA, di grup kita. Kadang-kadang Tuhan datangkan sesuatu tekanan untuk bikin kita berlutut dan berdoa. Jadi latih terus diri untuk berdoa. Jangan tunggu tekanan datang. Amin. Tidak usah tunggu tekanan datang, tidak usah tunggu kemelaratan datang. Tidak usah tunggu penyakit datang menekan kita, baru kita mulai berdoa. Kiranya dari hari ke hari kita ingat, berjaga dan berdoa. Berjaga contohnya adalah kita periksa hidup kita. Itu namanya berjaga. Kayak apa saya hari ini ya? Hari ini, kemarin saya ngomong apa? Saya punya hati kayak apa? Itu namanya berjaga. Dan kita mulai berdoa. Kita lihat anak bungsu ini, dia mau makan makanan babi, enggak boleh. Dan ketika itu, ya, kita lihat ayat ini dulu. Ibrani 12, ayat yang kelima. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, apa? Janganlah anggap enteng, remeh didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Seringkali peringatan Tuhan itu tidak enak. Peringatan Tuhan, Tuhan izinkan kita habis-habisan. Tuhan izinkan tidak punya apa-apa. Tuhan izinkan tidak berdaya dalam keadaan sakit, tidak berdaya. Tujuan Tuhan supaya kita berpaling kembali kepada Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan bukan jahat. Tuhan rela, Tuhan tega. Tubuh kita berantakan oleh penyakit asal kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ada satu orang, kira-kira jam 10, jam 11 siang, orang itu masuk kompleks sekolah Alkitab. Dia bawa hardtop. Masuk kompleks. Jalan cepat-cepat. Ini siapa? Turun gondrong. Begitu dia turun, dia lihat wajah saya mungkin memang agak mangkel, terpancar di mata. Terus dia bilang, kaget ya? Saya bilang, wah siapa orang ini? Terus dia cerita. Dia bilang, dulu saya pernah sekolah di sini. Wah, sekolah Alkitab. Dia sekolah Alkitab. Terus dia bilang apa? Tapi belum selesai saya dikeluarkan. Oh, rupanya anak baik. Anak baik itu. Belum selesai sekolah Alkitab, dia dikeluarkan. Terus dia jadi anak buah kapal. Dia naik kapal. Rupanya banyak uang. Waduh. Entah hardtopnya atau dia sewa, saya tidak tahu. Tapi, terus dia mulai bilang, kamu sudah belajar, kamu sudah kelas berapa? Wih, saya bilang baru kelas 1. Dia bilang, sudah belajar apa? Hebat sekali nih orang. Terus dia bilang begini, ya, saya sih ingat semua. Kamu mau ngomong apa, suruh saya kembali kepada Tuhan dan apa semua. Dia bilang, sudah, ndak ada lagi saya mau mikir itu. Saya hidup senang-senang aja. Terus saya bilang, kalau kapal tiba-tiba tenggelam, dia bilang, saya berenang. Kalau di tengah samudera, mau berenang dimakan hiu, baru dia tahu kalau saya dari laut juga. Bilang, kamu kira gelombang, topan, kamu tahu datangnya tiba-tiba. Diam juga dia, tapi sudah keras hati. Saudara, belakangan saya dengar, dia kena salah satu kanker di usus atau di mana. Saya dengar dari teman, mengerikan. Saudara, saya tidak tahu dia tobat atau tidak. Tetapi jangan tunggu
Tuhan peringatkan makin keras, makin keras. Saya percaya Tuhan tidak tiba-tiba bikin kita begitu menderita. Saya percaya caranya Tuhan memperingatkan kita. Kalau kita lihat sejarah raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, Tuhan pakai nabi-nabi datang memperingatkan. Tetapi mereka bandel. Seringkali kita begitu bandel untuk diperingatkan, sampai tadinya cuma diperingatkan, lama-lama Tuhan mulai sampaikan teguran keras, teguran tidak mempan. Saudara pasti ingat itu Wahyu pasal 3. Dikatakan yang kukasih kutegur dan kuhajar. Ketika Tuhan hajar, Tuhan peringatkan dengan cara menghajar. Kiranya itu kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi yang saya sampaikan pagi ini, jangan tunggu. Jangan tunggu peringatan yang keras seperti itu baru berbalik kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kita hadapkan hati kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai hari ini saya sudah menjauh dari Tuhan tanpa saya sadari. Periksa hidup supaya tidak ada kesempatan, tidak tunggu dapatkan peringatan yang keras seperti anak bungsu tadi. Habis-habisan, kelaparan, melarat, terhina, jaga babi, makin terhina mau makan makanan babi, makin terhina ndak boleh. Dia ngiler lihat babi makan. Saudara tahu kalau babi makan? Siapa yang belum pernah lihat babi makan? Kalau lihat babi, saudara semua sudah di meja makan. Tapi babi makan bukan makan babi. Babi kalau makan, saya coba tiru sedikit. Saya belum pernah tanya ke babi, tapi babi kalau makan, tapi senang saya lihat. Kalau saya lagi tidak semangat makan, kalau saya lihat babi makan tuh, pepaya yang dipotong-potong persegi, terus macam-macam yang dia makan, dia masukin mulutnya di dalam air yang penuh dengan pepaya dan segala macam yang dipotong-potong, pepaya sudah setengah busuk pun dia makan, dia semangat sekali. Nah, bayangkan ini anak bungsu, dia lihat babi yang makan semangat, lihat sinar mata babi begitu bersinar-sinar. Oh, itu sinar. Nah, babi begitu bersuka cita makan, itu dia tambah menderita. Wih, babi makan semangat sekali. Tapi saya mau makan makanan babi ini sedikit aja tidak boleh. Babi lebih berharga dari dia. Jangan mau sampai orang hitung babi lebih berharga dari kita. Tuhan tega sampai kita di posisi seperti itu. Tapi kita syukuri. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tetap di hajaran Tuhan sudah sampai di kandang babi itu ada kasih yang menunggu dia. Amin. Sejauh apa saudara sudah bertindak menjauhi Tuhan, ada kasihnya Tuhan yang menunggu saudara dan saya. Itu luar biasa. Tapi kita harus ingat, ada kekerasan Tuhan, ada ketegasan Tuhan, ada teganya Tuhan, dan itu tidak enak. Nah, yang kedua, Tuhan murah hati. Syukur ya, ada ketegasan Tuhan, tetapi Tuhan murah hati. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kemudian waktu itu dia mulai berpikir begini, saya akan kembali
kepada Bapa. Dan saya mau bilang begini, Bapa, saya sudah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Tidak usah hitung saya sebagai anak. Jadikan saya salah seorang dari hamba yang bekerja di tempatnya Bapa. Itu tekad dia. Belum pulang. Tapi kalau saudara lihat, itu doa. Ketika dia menyadari keadaan, dia mulai periksa diri. Saya datang dengan berlimpah-limpah, sekarang habis-habisan dan terhina. Dia mulai menyelidiki diri. Itu namanya berjaga-jaga. Dan dia mulai berdoa, Bapa, saya mau kembali. Ya kan? Bapa, saya mau kembali. Ada banyak orang yang kena corona dan hampir mati. Dan tidak jadi mati. Kesaksiannya adalah mirip. Tuhan, kalau ada salah, ampuni. Dan saya mau hidup berhati-hati. Kembali. Menyadari keadaan. Salah satu cara untuk kita alami pemulihan adalah sadar diri. Amin. Menyadari keadaan diri. Dan yang kedua, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Melangkah, bikin keputusan untuk melangkah pulang. Amin. Ada nyanyian dalam bahasa Inggrisnya, come home, come home. Orang berdosa pulang. Nah, pulang katanya. Hai di terjemahan bahasa Indonesia kayaknya, hai marilah yang berdosa marilah. Tapi yang lama, terjemahan lama, pulang, pulang. Maksudnya kembali kepada Tuhan, pulang kembali kepada Tuhan. Come home. Orang berdosa pulang. Saudara, ketika kita menyadari keadaan, kita melangkah, jangan tunda. Anak ini dia tidak tunda. Lapar pun dia bilang, saya jalan pulang. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Itu yang kedua. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu apa? Tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Merangkul, mencium, tanda penerimaan. Tanda pemulihan hubungan. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan, Tuhan sudah salah mungkin. Saya sudah salah, saya sudah menyimpang, saya sudah tidak seperti yang waktu baru kenal Engkau. Saya sudah lain, Tuhan. Saya sudah duduk di ibadah pun saya cuek. Duduk di ibadah pun saya setengah tidur, setengah ngantuk. Duduk ibadah pun saya ngelamun. Saya kembali, Tuhan. Berbalik kembali. Jangan tunggu tekanan. Tetapi ketika menyadari keadaan, bertindak untuk kembali. Karena kita tidak tahu umur kita seberapa. Bertindak untuk kembali. Dan heran, ini belas kasihan Tuhan, murah hatinya Tuhan. Dari jauh dia, bapaknya lihat dia, bapaknya langsung berlari mendapatkan dia. Ini cara Tuhan Yesus ungkapkan, ini hati Bapa, ini hati Tuhan ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita masih dalam perjalanan, dia sambut kita. Dia datangi kita, kemudian dirangkul, dicium, tanda penerimaan, tanda pemulihan hubungan. Ini luar biasa. Mungkin dia begitu dekil, bau, sudah tidak pernah mandi, bau babi, bau apa segala macam itu. Tapi bapaknya rangkul,
dan cium dia. Saya tidak tahu jenggotnya tidak pernah dicukur. Entah sudah ada kutu di jenggot itu. Bapaknya tidak lihat itu. Bapaknya cuma lihat keindahan, yaitu keputusan dia melangkah pulang. Soal keadaan babak belur dan kotor, itu fisik. Tetapi hatinya sudah bersih. Amin. Tuhan terima. Saudara ingat nyanyian, sanggup menerima diriku apa adanya. Bukan Tuhan terima diri kita ada apanya. Apa adanya. Seperti anak yang bungsu ini, dalam keadaan dekil, kotor, bau, belum mandi. Entah berapa hari dia bikin perjalanan. Tapi dia disambut, dirangkul, dicium oleh bapaknya. Diterima. Dipulihkan hubungan. Ini kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ayat 21. Ini doa. Katanya kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Menyadari ketidaklayakan. Banyak orang Kristen menganggap terlalu layak di hadapan Tuhan sampai dia mulai perintah Tuhan. Kalau engkau tidak jawab doaku, saya akan tinggalkan pelayanan. Enak aja. Dia kira dia siapa? Ngancam Tuhan. Mungkin tidak ada yang begitu, tapi pernah saya dengar. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya, permintaan saya tidak lagi ikut-ikutan melayani, saya tidak lagi gereja-gerejaan. Ngancam Tuhan. Kenapa? Merasa diri terlalu berharga. Tetapi dia bilang, aku tidak layak. Tuhan terima apa adanya dalam ketidaklayakan. Dia bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Sungguh memang betul, tidak layak lagi. Tapi kita lihat murah hatinya Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan bilang, siapkan pesta, ucapan syukur, bukan 100 hari. Tapi ucapan syukur. Anak yang sudah mati ini, mati dalam dosa, dia kembali, dia seperti mati dan hidup kembali. Mari kita bersuka cita. Tapi ada yang tidak bersuka cita. Kokonya merasa dia orang baik. Hati-hati jadi anggota gereja yang baik. Ketika kita lihat orang berdosa datang, kadang-kadang gitu, apa itu? Hati-hati, ini anak sulung begitu. Apa Bapak mau bikin pesta buat adekku ini? Dia sudah habiskan harta Bapak. Sementara saya di sini bekerja, Bapak tidak pernah pestain. Bapaknya bilang, anakku masuklah. Enggak, saya tidak masuk. Heran. Bapaknya panggil dia tolak untuk masuk. Cuma karena dia jengkel dengan adiknya. Dia tidak terima orang berdosa diterima oleh Bapa di sorga. Kita hati-hati untuk hal ini. Tapi kita lihat kemurahan hati Tuhan. Bapaknya bikin pesta, kita tahu ceritanya. Tetapi kita lihat ini, Tuhan sampai hati tega. Tapi murah hati. Tuhan sampai hati. Tega ketika kita menyimpang. Menjauh dari Tuhan. Tuhan biarkan kita menderita. Kita sudah lihat tadi itu. Kemurahan hati Tuhan. Mencari orang yang terhilang. Domba dia cari. Dirham dicari. Tetapi
Anak yang terhilang. Tidak dicari, tetapi dia tunggu. Tunggu untuk kembali. Ada satu nyanyian tua. Aku sadar ya Bapa, aku telah bersalah. Namun aku rindu kembali. Tuhan, terimalah hamba-Mu. Cuma pendek begitu. Tapi bikin saya jungkir balik di sekolah Alkitab. Ketika kita menyadari keadaan, kita bertindak berpaling kepada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Kita nyanyikan nyanyian ini sebelum kita ambil bagian dalam